Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Kembali lagi bersama saya, Kholisatul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang diterapkan adalah coaching dengan 3 prinsip utama: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching mencakup kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan dalam konteks coaching mengikuti alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Proses supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan: pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum mempelajari materi dalam modul ini, saya merasa sedikit khawatir karena takut tidak bisa memahami dan menerapkannya dengan baik. Setelah mengeksplorasi konsep-konsep dalam modul ini, minat saya untuk mendalami isinya semakin meningkat. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan saya merasa yakin bahwa saya bisa menerapkannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya dapat bekerja sama dengan rekan-rekan CGP dalam menerapkan proses coaching menggunakan alur cerita sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, baik dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual, baik sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi mengenai masalah yang dihadapi coachee, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan. Berkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, yang terlihat dari kemampuan saya dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur cerita, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengontrol asumsi pribadi dan emosi saya, sehingga dapat menunjukkan kematangan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan bersedia mengimplementasikannya. Kegiatan supervisi sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai alat penilaian guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Oleh karena itu, selain melakukan observasi kelas, harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah perlu mendiskusikan rencana yang akan dilakukan oleh guru. Sementara, dalam
Dalam percakapan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut mengenai pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat mempengaruhi terciptanya pemimpin pembelajaran yang mengutamakan kepentingan murid. Pembelajaran yang memprioritaskan murid sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Untuk mencapai pembelajaran yang berfokus pada murid, guru perlu memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan supervisi tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa memahami makna sebenarnya dari supervisi. Supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Akibatnya, supervisi hanya sebatas pemberian nilai kepada guru. Penerapan di masa mendatang. Depan, kegiatan supervisi harus dijadikan bagian dari upaya peningkatan kompetensi guru di bidang akademik dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.